Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Livia Diarini dengan NIM 221252237. Saya dari kelas AB semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas kimia farmasi 1 dan saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas senyawa obat anestetika. Baik, sebelumnya mari kita bahas apa obat-obat golongan anestetika itu. Nah, obat-obat golongan anestetika ini umumnya digunakan dalam pembedahan atau operasi. Penggunaan obat-obat anestetika dimaksudkan untuk mencapai keadaan pingsan, merintangi rangsangan nyeri atau analgesia, lalu memblokir reaksi refleks terhadap manipulasi pembedahan, serta digunakan untuk menimbulkan suatu pelemasan otot atau relaksasi. Berdasarkan jenis terapinya, anestetika ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anestetika umum dan juga anestetika lokal atau setempat. Pada anestetika umum, berdasarkan penggunaannya, dia terbagi menjadi dua, yaitu anestetika inhalasi dan juga anestetika intravena. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat anestetika inhalasi. Pada anestetika inhalasi itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada golongan alkana atau sikloalkana, yang kedua golongan alkohol, dan yang ketiga efek halogenasi atau eter terhalogenasi. Nah, yang pertama golongan alkana atau sikloalkana. Pada golongan alkana atau sikloalkana, apabila dia semakin panjang rantai C yang dimilikinya, maka fungsi sebagai anestetikanya semakin kuat. Tetapi pada jumlah C tertentu dengan batas maksimal adalah 8. Apabila batas melebihi 8, maka fungsi anestetikanya atau potensialnya semakin menurun. Contoh golongan alkana dan juga sikloalkana ini ada enheksana dan juga toluena. Nah, yang kedua ada golongan alkanol atau alkohol. Nah, pada golongan alkanol atau alkohol ini sama seperti golongan alkana atau sikloalkana. Apabila dia semakin panjang rantai C yang dimilikinya, maka fungsi sebagai anestetikanya dia semakin kuat juga. Tetapi dengan batas C tertentu dengan maksimal jumlahnya itu 8. Apabila dia melebihi batas, semakin potensial sebagai anestesinya dia semakin menurun. Sama seperti golongan alkana atau sikloalkana tadi. Contoh golongan alkanol atau alkohol ini adalah etanol. Nah, yang ketiga ada efek halogenasi atau eter terhalogenasi. Pada golongan ini dia lebih bagus daripada golongan kedua tadi, yaitu alkana dan juga alkohol, karena pada golongan eter terhalogenasi dia ini tidak mudah terbakar. Pada efek halogenasi atau eter terhalogenasi, apabila halogen dengan massa atom yang lebih besar, maka dia akan meningkatkan potensi lebih baik sebagai anestesi daripada halogen dengan massa atom yang kecil. Nah, contoh golongan halogen ada fluor, klor, brom, dan juga ion. Nah, apabila semakin ke bawah, maka massa atomnya semakin besar. Nah, apabila semakin besar massa atom, maka semakin besar pula fungsinya sebagai anestesi. Nah, sebagai contoh ada desfluran. Pada desfluran, apabila mengganti salah satu fluornya diganti dengan klor yang memiliki massa atom lebih besar daripada fluor, maka dia akan meningkatkan efektivitas 4 kali lebih besar daripada sebelumnya. Yang semula desfluran dia menjadi isofluran. Apabila diganti lagi pada isofluran, atom klornya diganti dengan brom yang memiliki massa atom yang lebih besar, maka dia akan meningkatkan 3 kali lebih besar efektivitas sebagai anestesi. Baik, yang kedua, hubungan struktur aktivitas anestetika lokal. Struktur umum dari anestetika lokal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada cincin aromatik, yang kedua ada rantai antara atau linker, dan juga yang ketiga ada gugus amin tersier. Pertama, cincin aromatik, saya ibaratkan sebagai kepala.
pada cincin aromatik ini mempunyai 5 sudut hidrogen. Nah, apabila salah satu hidrogennya diganti dengan gugus lain, contohnya pada gugus halogen, maka dia akan meningkatkan efektivitas sebagai anestetika lokal. Yang kedua, ada linker atau rantai antara. Nah, pada linker atau rantai antara ini terdiri dari gugus-gugus alkil, yaitu ada metil, etil, dan lain-lain. Nah, apabila semakin banyak rantai C atau karbonnya, maka efektivitas sebagai anestesinya dia akan semakin toksik. Yang ketiga ada gugus amin atau nitrogen. Nah, umumnya anestetika lokal ini memiliki nitrogen tersier dengan pKa antara 7,5 dan 9,5. Apabila gugus amin tersier ini diganti dengan gugus lain, maka efeknya pada pKa bisa di atas ataupun di bawah pKa semulanya. Terima kasih, kurang lebihnya itu penjelasan dari saya mengenai hubungan struktur aktivitas golongan obat anestetika. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.